Buat kalian yang sedang tertarik mempelajari tentang kecemasan, terus traumatik, kekhawatiran, atau yang berhubungan dengan lebih tepatnya neuroscience gitu ya, atau tentang kejiwaan gitu ya. Barangkali topik ini cocok untuk kalian ya. Saya akan share apa yang sudah saya pelajari gitu. Saya akan memulai dengan pernyataan bahwa sebuah komunikasi bisa didistorsi secara sistematis. Ini yang mengakibatkan bagaimana sebuah gangguan neuro itu terjadi. Ya, mungkin ada banyak sekali tema-tema yang lain yang membahas tentang ini. Tapi izinkan saya untuk share sesuatu. Gini, pernyataan tentang komunikasi yang terdistorsi secara sistematis itu kan saya ambil dari Jürgen Habermas, ya, seorang ilmuwan dari Jerman yang menulis buku tentang teori tindakan komunikatif. Di situ beliau menjelaskan tentang sebuah analitik bahasa, analitik kritis tentang bahasa. Begini katanya, bahwa komunikasi itu bisa terdistorsi secara sistematis. Artinya begini, pernah kan kita menemui seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan neuroscience gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan kita sebagai manusia umumnya itu kan sedang memproduksi sebuah teks. Untuk apa? Untuk komunikasi. Untuk komunikasi. Ya, teks itu disebut dengan bahasa. Bahasa kan sebagai alat atau media komunikasi. Nah, komunikasi itu harus bisa dibaca oleh orang lain biar sama-sama memahami. Kan intinya seperti itu. Kalau misalnya komunikasi itu tidak bisa dipahami atau bahkan tidak bisa dibaca oleh orang lain, berarti kesepemahaman itu tidak akan terjadi. Artinya akan terjadi namanya distingsi pemahaman atau terjadi jarak pemahaman sehingga tidak nyambung. Nah, setiap manusia itu memproduksi teksnya sendiri-sendiri, memproduksi bahasanya sendiri-sendiri. Tapi ada seseorang yang produksi teksnya atau produksi bahasanya itu rusak. Ada dua jenis kerusakan yang terjadi di dalam manusia. Yang satu adalah komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Itu kerusakannya adalah dia diindoktrinasi atau didoktrin gitu ya, didoktrin oleh paham-paham dari luar. Itu misalnya pencucian otak dan sebagainya. Itu kondisinya adalah bahwa pertama, pada awalnya manusia itu sadar dirinya sendiri, posisinya sendiri seperti apa. Ya, maksudnya dia sadar bahwa dia katakanlah waras atau orang benar gitu, maksudnya dalam pemikiran umum. Itu kemudian karena terdoktrin, berarti kan kalau terdoktrin itu kan ada pengaruh dari luar, ya, pengaruh dari luar. Itu namanya komunikasi yang dirusak dari eksternal. Jadi komunikasi kita, bahasa kita, produksi bahasa kita itu dirusak dari luar. Itu namanya proses doktrinasi, ya, didoktrin oleh sekelompok orang dari luar atau oleh orang lain dari luar gitu. Nah, eksternal, gangguan eksternal. Yang kedua adalah komunikasi bahasa itu, maksudnya produksi bahasa itu memang sudah rusak dari dalam. Sudah rusak dari dalam. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang yang mengalami gangguan neuro, ya, atau gangguan otak atau gangguan misalnya kejiwaan gitu. Itu kan bisa kita amati, misalnya kita berbicara dengan orang ataupun bahkan kita bisa mengamati di lingkungan sekitar. Mungkin kita pernah bertemu ada orang yang dia tidak bisa kita tangkap apa sih maksudnya ketika berkomunikasi. Untuk kasus yang pertama yang komunikasi atau bahasa, produksi bahasanya itu dirusak dari luar, itu akan saya coba bahas di video yang lain ya. Kita akan fokus pada case yang kedua, yaitu proses produksi yang sudah rusak dari dalam. Ya. Proses produksi yang sudah rusak dari dalam, sekali lagi ini adalah gangguan neuro atau gangguan saraf otak, biasanya berhubungan dengan kejiwaan. Ya, artinya ketika misalnya orang tersebut mengalami gangguan tersebut, bahkan dia sendiri ketika misalnya berkata-kata kan tidak bisa dimengerti oleh dirinya sendiri, ya kan? Orang yang mengalami gangguan kejiwaan mana paham apa yang dia utarakan gitu terhadap orang lain, apa yang dia tuturkan terhadap orang lain gitu. Apalagi orang lain yang harus membaca atau memahami maksud apa yang dia katakan gitu. Ini menjadi kendala karena ini harus ditangani oleh orang yang spesial, orang yang mempunyai keahlian spesial di bidang itu, yaitu orang-orang yang bergelut di bidang kejiwaan. Biasanya seorang psikiater. Nah, seorang yang ahli di bidang kejiwaan atau tentang saraf otak itu kan
harus mencoba pelan-pelan memahami pasiennya atau kliennya gitu ya, karena tidak bisa sekali dalam interaksinya itu seorang psikiater tidak bisa memahami langsung gitu dalam sekali pertemuan ya, dalam sekali interaksi tidak bisa secara langsung itu mengenali, memahami dan mengetahui maksud dari penutur tersebut atau orang yang mengalami gangguan neurotik tersebut ya. Itu dibutuhkan waktu berkali-kali biar bisa memahami dengan utuh apa maksud penutur, bahasa apa yang sedang mau disampaikan, produksi bahasanya itu seperti apa di dalam otaknya, di dalam jiwanya, seperti itu. Fakta menariknya adalah ini mirip sekali, jadi profesi seorang psikiater ya yang menangani kejiwaan tersebut itu mirip sekali dengan profesinya seorang arkeolog. Kenapa bisa begitu? Begini, prosesnya adalah traumatik atau hal-hal yang ditimbulkan pada masa lalu itu kan sangat membekas di dalam ingatan atau pikiran dari orang-orang yang mengalami gangguan saraf otak tersebut ya. Dan itu kan namanya traumatik, itu kan masa lalu. Masa lalu itu harus digali satu persatu. Ya, harus digali satu persatu, dipahami bentuk masa lalunya seperti apa, serpihan-serpihan masa lalunya seperti apa. Itu harus digali loh satu persatu sampai ke gejala itu muncul ya. Dan itu kan sangat rumit, membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak bisa sekali atau dua kali pertemuan atau dua kali interaksi gitu ya, lebih biasanya. Itu mirip sekali dengan seorang arkeolog yang mencoba untuk menata ulang serpihan-serpihan candi misalnya ya, bangunan-bangunan candi itu dikumpulkan dulu, diolah dulu, kemudian dilihat pola yang terjadi seperti apa pada masa lalu gitu, kemudian coba untuk mendesain ulang kira-kira bangunan awalnya itu sebuah candi itu seperti apa ya. Seorang psikiater mungkin saja akan bekerja seperti itu ya, harus dilihat dulu pola awalnya seperti apa, sehingga nanti kumpulan-kumpulan atau serpihan-serpihan kenangan itu atau serpihan batu penyusun candi itu nanti setelah dikumpulkan, dipolakan, kemudian dibentuk ulang. Itu prosesnya sangat lama, jadi mirip sekali seorang arkeolog ya, seorang psikiater. Nah, ini mengenai bahasa, mengenai sebuah teks yang diproduksi oleh manusia. Kalau misalnya teks itu rusak, itu kan sangat merepotkan. Yang tidak rusak saja bisa merepotkan misalnya ya, apalagi yang sampai rusak gitu, butuh waktu yang cukup lama. Yaitu saya temukan konsep seperti itu atau teori seperti itu dari Jürgen Habermas ya, seorang ilmuwan, seorang filsuf dari Jerman ya. Beliau menulis dalam bukunya itu teori tindakan komunikatif dari Jürgen Habermas. Melihatnya seperti itu pola yang terjadi ketika misalnya orang yang mengalami distorsi komunikasi atau distorsi bahasa ketika memproduksi sebuah bahasa. Tapi itu pola yang kedua ya, yang sudah rusak dari dalam, bukan yang dirusak dari luar. Kalau untuk dirusak dari luar, semoga saja saya bisa menjelaskan di video berikutnya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat sendiri, punya opini tersendiri atau argumentasi tersendiri, silahkan share saja di kolom komentar. Kita coba sharing atau diskusi. Oke?